Nekat berenang dengan kondisi ombak yang tinggi, sejumlah wisatawan di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan tenggelam dan terseret ombak. Beruntung tim SAR gabungan langsung melakukan pertolongan kepada wisatawan yang tenggelam. Beginilah detik-detik tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Brimob Parepare, Sulawesi Selatan melakukan pertolongan kepada wisatawan yang tenggelam di Pantai Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban yang tenggelam merupakan seorang anak-anak yang mana saat itu korban berenang di bibir Pantai Lumpue dan langsung terseret ombak tinggi yang datang secara tiba-tiba. Korban pun dievakuasi dan diberikan pertolongan pertama, lalu segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Beruntung nyawa korban berhasil selamat dan kini tengah menjalani penanganan medis setelah dirujuk ke rumah sakit. Dalam satu hari setidaknya sudah ada 3 wisatawan yang terseret ombak dan berhasil diselamatkan petugas. Sebelumnya tim SAR gabungan telah menghimbau kepada wisatawan agar tidak beraktivitas di pesisir pantai karena kondisi ombak yang tinggi. Dan untuk saat ini tim SAR gabungan telah mengevakuasi 3 pengunjung wisatawan yang mengalami tenggelam, dan kemudian korban terakhir sempat dirujuk ke puskesmas Lumpue dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Andi Makassar. Untuk saat ini pengunjung kami himbau untuk segera naik untuk tidak lagi melakukan aktivitas di pantai agar supaya kejadian berikutnya tidak terulang lagi. Agar hal serupa tidak kembali terulang, tim SAR gabungan berjaga di sekitar pantai untuk memantau aktivitas wisatawan yang bisa membahayakan nyawa mereka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pertama, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan juga sempat mengingatkan akan potensi cuaca buruk hingga 2 Januari mendatang. Warga pun dihimbau tetap waspada saat menghabiskan liburan tahun baru. Kami mengingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Hari pertama di tahun 2025, Taman Impian Jaya Ancol ramai dipadati warga untuk menghabiskan momen libur panjang. Kepadatan juga terjadi di destinasi wisata edukatif Ragunan yang juga menjadi primadona bagi keluarga. Keramaian pengunjung Taman Impian Jaya Ancol di hari pertama tahun 2025 dimulai dari pintu gerbang masuk Ancol. Kendaraan roda 4 dan roda 2 hingga bus pariwisata mengantri memasuki area Ancol. Pengunjung berasal dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu libur tahun baru dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Area Pantai Lagun masih menjadi lokasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu libur dengan bersantai dan piknik bersama keluarga sambil bermain air dan pasir serta menikmati permainan wahana air. Satu, emang tempat ini ngangenin ya. Walaupun dari kecil saya sering kesini, tapi nggak pernah saya bosan ke tempat sini. Kedua, ya inilah Jakarta ya, khas dengan Ancolnya. Iya, sejuk ya teman-teman, betul nggak? Iya. Pengen nyari suasana hiburan buat anak aja ini. Dari kemarin datangnya. Iya, nginap ya. Ya di sini ya suasananya lumayan seru juga. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di momen libur panjang tahun baru 2025, disediakan pula ratusan bus gratis bagi pengunjung untuk berkeliling di dalam area Ancol. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan. Hari pertama di tahun 2025, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ramai pengunjung. Didominasi warga yang membawa anak-anak. Mereka menghabiskan momen libur panjang tahun baru dengan menikmati wisata edukasi dan interaktif dengan satwa di Kebun Binatang Ragunan. Beberapa hewan yang menjadi favorit pengunjung, di antaranya gajah, jerapah, dan burung pelikan.
Tak hanya warga dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berdatangan dari luar kota. Dari Parung Panjang, Bogor. Pertama healing gitu ya bahasanya, terus murah juga. Terus karena akomodasinya ada, ya udah kita jalan. Satu keluarga, satu kampung. Selain melihat satwa, warga juga berpiknik bersama keluarga sambil menikmati suasana asri di tengah kebun binatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Selain Ragunan dan Ancol, Monumen Nasional atau Monas masih menjadi destinasi favorit wisata masyarakat pada momen libur tahun baru. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Monas, Jakarta Pusat pada momen libur tahun baru mencapai lebih dari 10.000 orang. Kawasan Monas dipadati pengunjung sejak pagi meski cuaca terasa terik. Selain wisatawan domestik yang datang bersama keluarga, juga terdapat wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan landmark ikonik dari Jakarta. Momen libur tahun baru 2025, kawasan Malioboro masih ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di jalur menuju Jalan Malioboro padat. Objek wisata Malioboro kian ramai diserbu wisatawan di hari libur tahun baru 2025. Para wisatawan memanfaatkan hari terakhir libur tahun baru di Yogyakarta dengan berjalan di jalur pedestrian maupun di sekitar PKL Teras Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta hingga berfoto bersama keluarga. Terus ini di Teras Malioboro rencana mau ngapain, Mbak? Rencananya paling kita mau jalan-jalan, mau ke keliling lah ya. Ini kenapa milih Jogja sih, Mbak? Pertama karena deket ya, sekitar 4 jaman lah dari Surabaya. Terus bisa pakai mobil sih. Kesannya di Jogja di momen libur tahun baru ini seperti apa sih, Mbak? Istimewa. Betul, istimewa. Sementara itu, arus lalu lintas di Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju Malioboro dipadati ribuan kendaraan dari berbagai daerah. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kota Bandung juga masih menjadi destinasi favorit warga untuk menghabiskan libur panjang di momen libur tahun baru. Jalan Asia Afrika dan alun-alun Bandung dipadati ratusan warga, sementara kemacetan terjadi di area kawasan wisata Lembang. Momen libur panjang perayaan tahun baru masih terasa di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Ratusan warga memadati kawasan Jalan Asia Afrika dan alun-alun Bandung untuk memanfaatkan momen hari terakhir libur panjang pergantian tahun. Warga bersuah foto di tengah pemandangan sejuk dan asri, serta bersantai dan menikmati suasana bersama keluarga di area rumput sintetis alun-alun. Kedua kawasan wisata ini masih menjadi primadona warga untuk merayakan momen libur panjang. Sementara itu, kemacetan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan yang mayoritas berplat nomor Jabodetabek serta bus pariwisata mendominasi ruas jalan menuju ke kawasan objek wisata Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang dan dari arah Subang menuju Lembang. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari arah Lembang menuju Bandung dan sebaliknya secara situasional. Terpantau dari arus lalu lintas penumpukan dari arah Lembang mengarah Kota Bandung. Jadi kita skala prioritas menarikan dengan sistem CB one way, sepenggal demikian. Penyebab kemacetan memang volume kendaraan saja cukup meningkat, banyak yang berkunjung ke wilayah wisata Lembang. Diprediksi kendaraan wisatawan masih akan memadati kawasan objek wisata Lembang hingga libur tahun baru berakhir. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Hari pertama di 2025, Taman Impian Jaya Ancol ramai dipadati warga untuk menghabiskan momen libur panjang. Kepadatan juga terjadi di destinasi wisata edukatif Ragunan yang juga menjadi primadona bagi keluarga. Keramaian pengunjung Taman Impian Jaya Ancol di hari pertama tahun 2025 dimulai dari pintu gerbang masuk Ancol. Kendaraan roda 4 dan roda 2 hingga bus pariwisata mengantri memasuki area Ancol. Pengunjung berasal dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu libur tahun baru dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Area Pantai Lagun masih menjadi lokasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu libur dengan bersantai dan piknik bersama keluarga sambil bermain air dan pasir serta menikmati permainan wahana air. Satu, emang tempat ini ngangenin ya. Walaupun dari kecil saya sering kesini, tapi nggak pernah saya bosan ke tempat sini. Kedua, ya inilah Jakarta ya, khas dengan Ancolnya. Iya, sejuk ya teman-teman, betul nggak? Iya. Pengen nyari suasana hiburan buat anak aja ini. Dari kemarin datangnya. Iya nginap, ya. Ya di sini ya suasananya lumayan seru juga. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di momen libur panjang Tahun Baru 2025, disediakan pula ratusan bus gratis bagi pengunjung untuk berkeliling di dalam area Ancol. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini dari kawasan wisata Ancol, kita terhubung dengan rekan Naura. Naura, silakan. Bagaimana suasana Ancol malam ini? Ya, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Masih menjelang di liburan Tahun Baru 2025, berbagai destinasi wisata masih dipadati oleh pengunjung. Dan salah satunya yaitu ada di Pantai Ancol yang sedari tadi kami berada di Pantai Ancol ini sudah dipadati oleh ribuan pengunjung. Dan hingga malam ini juga masih dipadati oleh ribuan pengunjung yang menikmati berbagai macam aktivitas yang ada di Pantai Ancol. Dan memang di Pantai Ancol ini mengalami peningkatan dari jumlah pengunjung dibanding hari kemarin di tanggal 31 Desember, di mana di hari ini tercatat di pertanggal 1 Januari 2025 terdapat 51.000 pengunjung dan akan terus bertambah lagi hingga malam ini. Dan dari aktivitas yang ada di Pantai Ancol ini memang seperti berenang di pantai, kemudian bermain pasir, menggelar tikar, dan memakan bekal yang dibawa masing-masing. Ini menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung yang ada di Pantai Ancol. Dan juga mengingatkan untuk pengunjung atau pemirsa yang ingin bermain ke Pantai Ancol, di sini ada beberapa peraturan, yaitu untuk Pantai Ancol sendiri ini diperbolehkan untuk bermain pasir dan berenang di lautnya. Itu dimulai dari jam 5 pagi hingga di jam 6 sore. Jadi lebih dari jam 6 sore untuk pengunjung dilarang untuk berenang di pantai, namun masih diperbolehkan untuk bermain pasir di area pantainya. Dan juga pastinya ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga Jakarta maupun di luar Jakarta untuk bermain di Pantai Ancol ini. Jadi untuk pemirsa yang masih belum memiliki rencana untuk berlibur ingin kemana, saya sarankan untuk bisa datang dan bermain di Pantai Ancol karena ini masih dipadati juga oleh ribuan pengunjung. Dan juga saya ingin mengucapkan untuk pemirsa selamat Tahun Baru 2025, semoga di Tahun Baru 2025 ini segala impian tercapai dan juga pastinya sehat selalu untuk kita semua. Juno, kembali ke studio. Amin, Naura. Terima kasih ucapannya, doa kita bersama untuk yang menyaksikan ini semoga sukses dan sehat. Terima kasih, Naura. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi berikutnya. Kita ke Stasiun Pasar Senen, pemirsa, dalam momen libur Tahun Baru, khususnya di hari pertama di tahun 2025. Stasiun Pasar Senen Jakarta masih terpantau ramai dipadati penumpang, baik yang baru akan melakukan perjalanan dari Jakarta ataupun penumpang yang baru tiba di Jakarta. Antrian penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah masih terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan data terbaru dari KAI Daob 1 Jakarta, hari ini ada sebanyak 17.843 penumpang yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Meski tingkat keberangkatan penumpang masih tinggi, namun sejak kemarin arus balik libur Nataru sudah terjadi di wilayah Daob 1 Jakarta.
Sementara itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberikan kejutan pada penumpang perdana yang tiba dan terakhir berangkat di malam pergantian tahun pada musim liburan Natal dan Tahun Baru. Penumpang di Bandara Suta meningkat 8%. Penumpang terakhir yang tiba dan penumpang perdana yang berangkat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mendapat kejutan dari pengelola bandara. Penumpang mendapat pengalungan bunga dan cindera mata lantaran sebagai penumpang pertama dan terakhir yang tercatat di data penerbangan. Sementara itu, pergerakan arus balik penumpang pasca libur Natal di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu dini hari mulai meningkat. Pengelola mencatat, puncak mudik Nataru terjadi pada 20 Desember dengan 1.179 pergerakan pesawat dan pergerakan penumpang menembus di angka 190.000 orang pada 22 Desember lalu. Dari H-7 sampai H+5 di 2024 ini pertama kita sudah melayani kurang lebih 14.464 penerbangan. Kalau dibandingkan 2023 itu bertumbuh 5,85%. Sementara untuk penumpang total di 2024 sampai dengan H+5 ya tanggal 30 kemarin adalah 2.200.000 penumpang atau dia bertumbuh 8% dari 2023. Extra flight dari 746 sudah diterbangkan sekitar 615 pesawat. Artinya secara total achievement-nya cukup baik, peningkatan dari tahun 2023 baik dari sisi penerbangan maupun penumpang. Puncak arus balik liburan di Bandara Suta diprediksi terjadi pada 3 Januari mendatang. Dari Tangerang, Banten, Khas Nugara, iNews melaporkan. Puncak arus balik periode Tahun Baru 2025 diprediksi terjadi hari ini. Arus kendaraan keluar masuk Jakarta menunjukkan pergerakan yang signifikan. Data volume lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama dan Kalihurip Utama lebih dari 9.000 kendaraan keluar Jakarta dan 13.000 kendaraan masuk Jakarta. Para pengguna jalan dihimbau menghindari perjalanan di waktu puncak serta menghindari perjalanan di waktu favorit seperti pagi dan malam hari. Pengguna jalan juga dapat kembali memanfaatkan potongan tarif tol sebesar 10% di jalan tol Trans Jawa pada Jumat 3 Januari mendatang mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat untuk semua golongan kendaraan. Sementara warga yang berwisata di kawasan Puncak Bogor mulai kembali ke Jakarta, arus lalu lintas lancar. Polisi juga sudah memperlakukan satu arah menuju Jakarta. Arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak ramai lancar. Mobil dari arah Puncak mulai meninggalkan kawasan wisata tersebut menuju Jakarta. Begitu juga dengan arus lalu lintas di tol Jagorawi. Kendaraan mulai memadati gerbang tol Ciawi menuju Jakarta. Di sisi lain arus kendaraan dari Jakarta menuju Puncak juga ramai lancar. Ya, dan untuk mengetahui puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di kawasan Simpang Gadok Puncak dan gerbang tol Cikampek Utama, ada rekan Esra Ambarita dan Henry Aprila. Kita ke Esra terlebih dahulu. Esra, bagaimana puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di kawasan Simpang Gadok? Silakan. Ya, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Informasi yang bisa kami perbarui dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat bahwa situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, baik yang mengarah ke Jakarta maupun yang ke arah Simpang Gadok, yang ke arah Bogor maupun ke arah Puncak. Nah, dari Satlantas Polres Bogor ini menyatakan bahwa data untuk yang mengarah ke Puncak ini terbilang masih tinggi, yakni berada di angka sampai 18.000 pengendara. Sementara ke arah Jakarta juga terbilang tinggi untuk yang melakukan arus balik pada 1 Januari 2025. Sementara itu tadi berdasarkan wawancara kami juga disampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini sudah tidak ada lagi diadakan karena tadi diadakan sekitar pukul 12 siang hingga diterapkan kurang lebih 4 jam, kemudian sekitar pukul 4 sore lebih ini sudah langsung diberlakukan secara normal, sehingga yang dari Ciawi ke arah Puncak Bogor maupun yang dari arah Jakarta ke Bogor ini sudah diperkenankan atau dipersilahkan untuk melakukan perjalanan kembali. Nah, kalau melihat volume kendaraan ini kurang lebih hampir sama yang ke arah Jakarta maupun yang ke
arah Puncak Bogor tidak begitu dominan dibanding pada sore hari tadi yang sempat terjadi antrian yang cukup panjang yang mengarah ke arah Puncak Bogor. Nah, ini antriannya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dikarenakan geliat masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke arah berbagai tempat destinasi wisata di Bogor. Kemudian juga ini dikarenakan adanya penyempitan jalur dari 4 jalur menjadi 2 jalur sehingga terjadi ketersendatan yang mengharuskan kepolisian terjun untuk langsung mengurai kemacetan ini. Nah, dari pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat karena masih banyak sekali pemirsa yang tidak mengindahkan peraturan rambu lalu lintas. Semisal tadi ada pengendara roda 2 yang berkali-kali harus menuju ke arah ruas tol untuk melakukan perjalanan, dan dari hal ini pihak kepolisian harus menegur dan membuat para pengendara harus memutar jalan menuju jalan alternatif. Sementara untuk prediksi arus balik ini diperkirakan akan terjadi pada 2 Januari 2025 dan juga diperkirakan akan berpuncak pada di hari Minggu 2025. Dari Satlantas Polres Bogor terus juga mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati di jalan mengingat situasi di cuaca di Bogor ini kerap kali hujan, jadi perlu berhati-hati, kemudian menjaga kesehatan dan tetap mengutamakan kendaraan dalam keadaan prima. Demikian Juno, kembali ke Anda di studio. Baik Esra, dari Simpang Gadok kita ke Henry di gerbang tol Cikampek Utama. Henry, bagaimana situasi di sana malam ini? Silakan. Kalau untuk situasi malam ini Juno, di gerbang tol Cikampek Utama pada libur tahun baru 2025 terpantau sejak tadi pagi sampai dengan siang hari sempat tidak terjadi adanya kepadatan kendaraan maupun masih dikatakan normal. Kemudian kalau untuk di sore hari, tepatnya di pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hari sempat terjadi kepadatan kendaraan yang cukup signifikan, yang dimana kepadatan kendaraan ini terjadi dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Kemudian kalau untuk di arah sebaliknya ini masih terpantau aman dan juga lancar maksud kami. Kemudian kalau untuk saat ini memang dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju Palimanan, kemudian dari arah Palimanan menuju Jakarta masih terpantau ramai lancar. Kemudian kalau informasi kami terima dari pihak Jasa Marga berikut juga dengan pihak kepolisian yang menyampaikan untuk puncak arus balik libur tahun baru 2024 atau masa periode libur Natal dan juga tahun baru 2024-2025 ini terpantau sejak diprediksi maksud kami pada 1 Januari sampai dengan 5 Januari 2025. Kemudian kalau informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga, volume kendaraan yang masuk atau melintasi di gerbang tol Cikampek Utama, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan, tercatat hingga malam ini volume kendaraan mencapai 20.000 kurang lebih kendaraan. Kemudian kalau untuk arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta, tercatat hingga saat ini mencapai 25.000 kendaraan kurang lebih yang sudah melintas. Kemudian juga dapat kami sampaikan untuk kedua arah dari arah Jakarta menuju ke Palimanan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Kemudian kalau untuk kendaraan dari arah Palimanan menuju ke Jakarta memang didominasi lebih dengan kendaraan truk bermuatan besar dan juga beberapa kendaraan pribadi. Dan juga dapat kami sampaikan adapun informasi kami terima dari pihak Jasa Marga dan juga pihak polisian menyampaikan himbauan terkait dengan para pengendara, terutama untuk para pengemudi tetap memperhatikan kondisi fisik Anda secara prima dan tentunya tetap memperhatikan juga kondisi kendaraan secara baik, dan yang terpenting adalah memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan tentunya juga sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini memang terpantau hujan turun di sekitaran gerbang tol Cikampek Utama. Tentunya tetap berhati-hati dalam berkendara. Sementara Juno. Baik, terima kasih Esra Ambarita dari Simpang Gadok dan juga Henry Aprila dari gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, malam pergantian tahun di Jakarta berlangsung meriah, ribuan kembang api dengan berbagai warna menyemarakan langit Jakarta. Sementara itu kemeriahan perayaan tahun baru juga dirasakan warga di berbagai daerah di tanah air. Ribuan warga Jakarta memenuhi sepanjang bundaran Hotel Indonesia. Warna-warni kembang api meramaikan malam pergantian tahun. Sejumlah panggung hiburan yang menggabungkan kemegahan metropolitan dengan pesona budaya lokal berada di beberapa titik strategis dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan musik sepanjang malam pergantian tahun. Selain itu, pertunjukan ratusan drone light yang menciptakan pengalaman visual menakjubkan. Dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara,
dipadati lebih dari 55.000 pengunjung saat perayaan Tahun Baru 2025. Berbagai pertunjukan spektakuler dinikmati pengunjung, mulai dari panggung hiburan, drone light show, hingga musical fireworks. Perayaan Tahun Baru 2025 kali ini di Ancol bertemakan liburan penuh ceria. Di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, menggelar sejumlah acara menarik seperti konser musik hingga air mancur menari. Perayaan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah kali ini mengusung tema Sukaria, nggak ada habisnya. Salah satu acara andalan dari Taman Mini adalah Sorak Sorai Fest yang menyuguhkan pertunjukan musik dengan sejumlah artis ternama. Tak hanya di Jakarta, malam pergantian tahun 2025 juga dirayakan warga di berbagai daerah, seperti di Sulawesi Utara. Ribuan warga memadati kawasan Mega Mas Manado yang menjadi lokasi favorit masyarakat untuk berkumpul. Pemprov Manado selalu mengadakan pesta rakyat setiap malam pergantian tahun. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pesta rakyat di malam pergantian tahun. Selain kembang api, acara ini dimeriahkan juga dengan panggung musik. Dari Pulau Dewata, perayaan Tahun Baru 2025 digelar di Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Dimeriahkan dengan panggung musik dan pesta kembang api. Pesta kembang api di GWK ini berlangsung selama kurang lebih 5 menit dan disebut sebagai pertunjukan terbesar di Bali. Antusiasme warga Surabaya menyambut malam pergantian tahun dengan pertunjukan air mancur menari yang spektakuler di Jembatan Surabaya. Selain air mancur menari dan berwarna-warni, untuk menghibur warga dalam merayakan Tahun Baru, warga juga dihibur dengan hiburan musik. Perayaan malam pergantian tahun di Kota Bandung ditutup dengan pesta kembang api di langit kawasan wisata Asia Afrika. Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memperingati pergantian tahun di sekitar kawasan wisata Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung. Kembang api diiringi suara sambut trompet pergantian Tahun Baru 2025 di kawasan titik 0 km Kota Yogyakarta. Meski sempat diguyur hujan dan pemerintah meniadakan panggung hiburan, namun tak menyurutkan antusias ribuan wisatawan untuk memeriahkan malam Tahun Baru di kawasan ini. Ya, penumpukan sampah masih menjadi masalah usai perayaan pergantian tahun. Sedikitnya 3.900 petugas kebersihan Jakarta dikerahkan untuk mengangkut sampah-sampah usai malam pergantian tahun. Pergantian tahun ribuan warga Jakarta memenuhi sepanjang bundaran Hotel Indonesia. Warna-warni kembang api meramaikan malam pergantian tahun 2025. Bundaran Hotel Indonesia disulap menjadi panggung megah dengan beragam atraksi. Sejumlah panggung hiburan yang menggabungkan kemegahan metropolitan dengan pesona budaya lokal berada di beberapa titik strategis dengan menampilkan berbagai pertunjukan seni dan musik sepanjang malam pergantian tahun. Selain itu, pertunjukan ratusan drone light yang menciptakan pengalaman visual menakjubkan. Sementara itu, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara dipadati lebih dari 55.000 pengunjung saat perayaan Tahun Baru 2025. Berbagai pertunjukan spektakuler dinikmati pengunjung mulai dari panggung hiburan, drone light show hingga musical fireworks. Perayaan Tahun Baru 2025 kali ini di Ancol bertemakan liburan penuh ceria. Sementara itu, perayaan Tahun Baru 2025 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur menggelar sejumlah acara menarik seperti konser musik hingga air mancur menari. Perayaan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah kali ini mengusung tema Sukaria nggak ada habisnya. Salah satu acara andalan dari Taman Mini adalah Sorak Sorai Fest yang menyuguhkan pertunjukan musik dengan sejumlah artis ternama.
Taman Mini merupakan salah satu tempat favorit pengunjung untuk menghabiskan malam pergantian tahun. Para pengunjung berharap di tahun 2025 dapat segera menggapai mimpi-mimpinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Agama tengah mengkaji aturan libur sekolah selama bulan Ramadan. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Ya, kembali bersama kami, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Agama saat ini sedang mengkaji aturan libur sekolah selama bulan Ramadan. Dengan libur sekolah selama 1 bulan diharapkan pelajar bisa meningkatkan kualitas ibadah mereka di bulan suci. Wacana libur sekolah selama bulan Ramadan saat ini sedang dikaji Kementerian Agama. Libur sekolah selama Ramadan berlaku untuk seluruh pelajar, termasuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Wacana aturan ini merupakan komitmen Kemenak untuk membuat Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Itu yang paling penting ya. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam ya, dan yang non-Muslim itu mari kita saling menghargai. Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas ya, mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan itu. Oke, saya kira gitu. Libur sekolah selama bulan Ramadan atau selama 1 bulan sebelumnya pernah berlaku di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sekitar tahun 1999. Selama libur Ramadan, pelajar mengikuti berbagai aktivitas rohani seperti pesantren kilat. Selain itu, kesempatan libur selama Ramadan juga sebagai kesempatan menghabiskan waktu pelajar bersama keluarga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, wacana libur sekolah selama bulan Ramadan saat ini sedang dikaji Kementerian Agama. Libur sekolah selama Ramadan berlaku untuk seluruh pelajar termasuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Dan wacana aturan ini merupakan komitmen Kemenak untuk membuat Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Namun di sisi lain, libur panjang selama sebulan tentu akan berdampak pada kalender pendidikan. Nah, untuk membahas ini sudah bersama kami Ibu Ledia Hanifa, anggota Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ledia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Ibu, terima kasih sebelumnya sudah mau berbincang. Ibu selamat tahun baru juga. Ini 1 Januari. Semoga sehat-sehat. Lebih baik lagi ke depan. Amin, amin ya Allah. Baik Ibu, kalau kita bicara mengenai wacana, walaupun masih wacana, masih digodok seperti itu. Tadi disebutkan semangatnya untuk membuat Ramadan berkualitas. Sebelum saya bicara detail, tanggapan Ibu dulu dan juga dari Komisi 10 seperti apa? Sebenarnya gini, Indonesia tuh udah pernah punya yang semuanya sekolah, sebulan sekolah. Betul. Kecuali di akhir-akhir, atau juga libur semua pernah, separuh-separuh juga pernah. Semuanya pasti ada lebih dan kurangnya, tergantung dari apa yang mau kita capai. Saya mengalami misalnya tahun 84, 87 justru ujian nasional di bulan Ramadan. Alhamdulillah lancar. Jadi sebenarnya yang mau kita kejar itu bagian mananya. Ketika misalnya disampaikan supaya nanti beribadah lebih berkualitas bersama keluarga, perlu kita tinjau juga apakah orang tuanya memang ada di rumah atau kedua orang tuanya ternyata bekerja. Jadi setiap orang, setiap anak punya situasi yang tidak sama. Karenanya memang nanti kalau saya sih lebih memandang buat saja pilihan-pilihan kepada sekolah. Yang penting tujuannya disampaikan. Tujuannya apa? Supaya anak bisa beribadah dengan lebih baik. Hayu kalau gitu. Misalnya yang ternyata komite sekolah memandang atau orang sekolah memandang, oh terlalu banyak nih yang orang tuanya yang bekerja, jadi nggak ada yang ngawasin juga di rumah gitu kan. Jadi ya udah kalau gitu lebih baik di sekolah aja dengan porsi belajar yang lebih banyak ibadahnya misalnya. Itu juga kan bisa dilakukan. Dan ibadahnya bisa jadi ibadah yang ibadah mahdhu, ibadah yang
ibadah yang betul-betul ibadah atau ibadah sosialnya gitu. Karena kan dilatihkan di bulan Ramadan kan juga ada zakat, bersedekah gitu kan. Itu juga jadi bagian yang bisa dipelajari bersama-sama. Gitu. Oke, nah Ibu, kalau kita bicara libur panjang, misalnya ini kan 1 bulan cukup panjang, bukan libur 1 minggu atau 2 minggu. Nah, ada khawatiran misalnya mengganggu kalender pendidikan, terutama dalam menyelesaikan kurikulum yang mungkin sudah ditetapkan, Bu. Kalau tidak ada solusi, kompensasi yang tepat, perpanjangan jam pelajaran atau tahun ajaran, siswa pasti akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Bagaimana Anda melihat benturan antara tadi kurikulum dan juga rencana ini? Jadi kalau kita lihat ya, target kurikulum itu kan senantiasa selalu ada. Kalender pendidikan itu udah dirancang dari awal. Jadi dengan planning, dengan perencanaan yang sudah relatif lebih matang, maka akan kelihatan sebetulnya mana yang bisa dicapai dalam waktu yang bisa dipadatkan, mana yang tidak. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi kompensasi waktunya bisa diatur sih di situ. Tinggal memanage masing-masing sekolah. Tapi lagi-lagi targetnya apa nih gitu kan? Khawatirnya nanti saya sih agak khawatir gini karena tidak ada yang mengawasi di rumah, terus bukannya ibadah, malah nonton, main game gitu kan. Malah jadi akhirnya tidak tercapai targetnya. Jadi kita perlu sepakati dulu target itu yang mau kita capai seperti apa, berkualitas insya Allah dimanapun kita berada gitu. Nah ini menarik Bu, ketika kita bicara makna kualitas ya, tadi disebutkan Pak Menteri bahwa libur panjang untuk tadi meningkatkan kualitas ibadah. Bagaimana kita mengukur kualitas ibadah dalam libur panjang? Benchmarknya apa Bu? Kalau kita lihat kan memang apakah memang siswa walaupun libur punya tugas seperti itu, seperti kita tahu ada misalnya mengisi buku ibadah ya Bu ya, waktu ya beberapa waktu yang lalu pernah kita lihat bagaimana, atau bagaimana Bu kita bisa mendapatkan kualitas agar libur ini juga tidak sia-sia menurut Anda? Jadi kan kalau sekarang tergantung kebijakan, makanya kebijakan kan harus dianalisa maunya yang seperti apa. Selalu ada plus minusnya. Nah kalau kita mau katakan lagi nih ada target, kalau mau 1 bulan libur berarti ada penugasannya apa sih gitu. Nah itu juga jadi bagian yang perlu dicermati. Ada justru kita juga melihat bahwa anak perlu memahami bahwa Ramadan itu bukan berarti berhenti aktivitas semuanya, karena teman-temannya, kakak-kakaknya di SMK, karena kami juga Komisi 10 udah pernah mengunjungi SMK, beberapa SMK yang justru ketika mereka punya jurusan, punya program studi tata boga, mereka justru sibuk banget itu di bulan Ramadan nyiapin pesanan-pesanan kue-kue kering ke sekolah. Jadi sekolah menerima pesanan dan kemudian melakukan, sambil mereka juga berzikir, sambil juga mereka saling mengingatkan, ada tugas-tugas. Nah, kita mengingatkan juga bahwa kita memerlukan satu keadaan yang lebih tenang gitu ya ketika kita bicara soal ibadah di bulan Ramadan. Maka pengaturan pembelajarannya, kalaupun di sekolah, maka misalnya ada waktu-waktu khusus yang khusus untuk ibadahnya, kemudian misalnya ada tambahan-tambahan lagi untuk latihan implementasi ibadah sosialnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya, kalaupun sekolah, ini pembelajaran muatan karakter Pancasilanya juga dapat banget karena makin belajar empati kepada orang lain. Program di sekolah kan juga nggak semuanya belajar kan, belajar akademik maksudnya. Ada bagaimana penguatan karakter mereka, berempati kepada yang tidak mampu, terus bagaimana yang bukan Muslim kan mereka nggak ada tangan mereka untuk makan, tapi bagaimana mereka juga toleransi sama temennya makan di depannya misalnya. Itu bagian-bagian yang nggak usah dipaksakan, tapi mereka jadi belajar sendiri gitu. Dan itu mahal harganya. Sebenarnya Ramadan tuh mahal harganya, pembelajarannya luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa mengaturnya lebih dalam lagi. Masing-masing juga nggak ego. Saya puasa, kamu jangan gitu dong sama saya gitu. Misalnya kan itu bagian-bagian yang memang bisa dilatih, tapi kalau nggak Ramadan agak susah ya. Kalau Ramadan tuh lebih gampang gitu karena suasananya udah terbentuk, kita terbangun. Nah ya pilihan-pilihan ini sebenarnya menurut saya jangan diambil tergesa-gesa. Mari didiskusikan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik anak-anak maupun sekolah, komite sekolah, karena tentu kita juga punya target. Ini adalah bagian peningkatan kualitas ibadah adalah bagian dari peningkatan proses pendidikan kita, pembangunan karakternya.
Jadi kualitas ibadah tidak semerta-merta tadi libur ya Bu ya. Ada di sekolah pun sebenarnya masuk sekolah pun ya bisa kita tadi formulasikan dengan berbagai macam kegiatan dan juga hal-hal yang tentunya tidak mengganggu ibadah ya. Mungkin porsinya lebih ringan karena sedang puasa, tapi tetap sekolah mungkin ya Bu ya, seperti itu ya. Pilihan-pilihan itu terbuka. Banyak pilihan iya. memang. Oke. Nah Bu, menarik juga ketika Ibu Lady menyebut tadi ada saudara-saudara atau teman-teman siswa non-muslim. Kan ini kalau kita bicara libur Ramadan ini cenderung lebih relevan untuk siswa muslim. Namun siswa non-muslim mungkin tidak langsung merasakan manfaatnya. Nah, kalau kita lihat apakah ketika nanti ada kebijakan libur, adakah pertimbangan-pertimbangan untuk mereka yang non-muslim? Karena mereka pun juga untuk yang tidak berpuasa ya Bu ya. Mungkin ketika diliburkan juga akan, kalau tidak ada kegiatan ya akan sia-sia libur itu. Bagaimana Bu? Iya, makanya menurut jadi sebagaimana saya sampaikan harus ada guidance-nya, juklak-juknisnya harus clear, jelas. Bagaimana caranya supaya tujuan pendidikannya tercapai, karena kan kita sedang bicara satuan pendidikan, sedang bicara satuan pendidikan baik yang berada di bawah Kementerian Agama maupun yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nah, bagaimana kemudian pengelolaannya? Saran saya sih pemerintah berikan beberapa alternatif yang kira-kira nanti bisa dipilih oleh masing-masing sekolah. Kalau sekolahnya yang lebih homogen seperti madrasah misalnya, dia bisa full atau programnya juga diganti semua, bukan diganti, maksudnya dia tetap datang sekolah tapi semuanya pesantren kilat misalnya pendekatannya. Atau kalau yang heterogen seperti apa pilihannya gitu. Jadi terus kemudian kalau yang sekolah keagamaan yang non muslim kan juga harus diperhatikan gimana mereka. Jadi kita nggak bisa pukul rata, maka berikanlah pilihan kepada sekolah, kepada satuan pendidikan supaya mereka bisa memilih ragamnya. Yang paling penting tujuannya yang mau kita capai apa gitu. Oke, tadi jadi kita tidak bisa pukul rata ya Bu ketika ada kebijakan ini, karena tadi ada homogen, heterogen dan juga mereka yang mungkin memang bukan sekolah-sekolah Islam, jadi memang harus treatmentnya beda-beda ya Bu ya. Kalau sampai tadi kalau semuanya harus libur, jadi sangat, kalau saya lihat ya agak cukup sia-sia, karena kalau semuanya disamaratakan libur kurang efektif ya Bu ya. Ya kan gini, kita kan sudah punya ukuran-ukuran. Betul. Ukuran-ukuran, indikator-indikator, dan setiap sekolah harus mencapai indikator itu. Yang paling tahu dengan kondisi sekolahnya adalah si sekolahnya, kepala sekolah dan juga guru-gurunya. Maka berikan saja tadi ada bingkai kebijakan besarnya pemerintah untuk kemudian nanti memberikan masukan-masukan. Sebenarnya sih kalau anak-anak ditanya ya lebih senang libur. Kalau di rumah udah bisa ngapa-ngapain gitu kata anak-anak. Tapi kita punya tujuan, ya, tujuan libur maupun masuk semuanya punya tujuan. Tujuannya apa, dan itu perlu diterjemahkan dalam indikator-indikatornya sehingga nanti semua yang kebijakan yang dipilih nggak akan sia-sia, insya Allah. Oke, baik, menarik Bu. Nah, kalau kita lihat nanti Bu, bahwa ini kan bulan puasa sudah dekat ya Bu ya, insya Allah ya, Februari ya, Maret kita sudah puasa. Ini sudah Januari Ibu. Bagaimana harusnya kebijakan ini nanti biar tidak kaget dan juga sosialisasinya merata, karena kita tahu bahwa hitungan hari, hitungan minggu ini kan sangat cepat Bu ya. Bagaimana harusnya Kementerian dan juga Komisi 10 mitranya untuk merumuskan ini secepatnya seperti apa Bu harusnya? Jadi karena ini domainnya adalah domain pemerintah, maka pemerintah antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentu sudah melakukan kajian-kajian, sudah didiskusikan mana yang akan dipilih. Nanti mereka yang akan menyampaikan kepada kami di Komisi 10. Saat ini juga DPR masih reses ya sampai 20 Januari. Tentu kami tetap berkomunikasi dengan pemerintah pilihan-pilihan mana yang akan diambil, dan kita juga memberi masukan kalau mereka meminta masukan kepada kami, dan kita juga nanti akan menyampaikan masukan-masukan kita semuanya. Bagaimana pilihan-pilihan itu sebenarnya bisa lebih mudah, karena secara umum karena kondisi Indonesia yang beragam nggak bisa semuanya pukul rata, apapun juga bentuk kebijakan selalu ada diskresi. Nah, karena diskresi itu perlu dipilihkan kebijakan-kebijakan itu yang bisa kita lakukan, mana yang lebih baik bagi semua dan yang lebih bisa paham mana yang bisa cocok untuk kondisinya adalah kepala sekolah dan guru-gurunya dan juga mungkin pemerintah daerah setempat. Baik, Ibu, sebelum kita lanjutkan Bu, menarik bahwa kalau kita bicara
fakta atau sejarah wacana libur sekolah saat Ramadan ini pernah diwacanakan di era kepemimpinan Presiden Gus Dur. Kita lihat Bu, ini informasi terlebih dahulu. Kebijakan ini dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid pada Ramadan tahun 1999. Selain meliburkan sekolah, Gus Dur juga menghimbau sekolah untuk menggelar kegiatan pesantren kilat. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Bu Ledia, kalau kita boleh nostalgia ya, 99. Saya juga masih sekolah sih Bu. Saya sempat merasakan juga di 1 bulan libur waktu zamannya Pak Gus Dur, dan ada kegiatan memang pesantren kilat. Kalau kita lihat ya Bu, dengan sejarah dan pengalaman ini, apa yang kita bisa ambil dan kita bisa bawa nanti di 2025 ini dari pengalaman di zamannya Pak Gus Dur? Sebenarnya kan kalaupun tidak libur, efektifnya cuma 2 pekan Ramadan itu. Karena udah terakhir tuh udah menjelang Idul Fitri, itu udah biasanya udah nggak efektif lah ya kegiatan-kegiatannya. Dan kalau dulu sih yang zamannya masih sekolah itu, pekan ketiga itulah pesantren kilatnya, yang awal-awalnya itu kegiatan macam-macam. Malah kalau saya mengalaminya waktu itu justru ujian nasional zaman itu, kebayangkan luar biasa kayak gitu ya. Yang pada belajar abis terawih gitu kan, yang gitu. Tapi ketika kemudian libur, sesungguhnya nggak libur benar sih, karena tetap datang ke sekolah, tapi kegiatannya berubah gitu. Nah itulah yang tadi saya sampaikan, banyak takaran pilihan kebijakan gitu, mau dalam bentuk apa. Bisa jadi sekolah misalnya ketika ternyata ada target pembelajaran yang belum tercapai, yang nanti misalnya akan agak bermasalah ketika berhadapan dengan ujian sekolah kan, kakak kelas ujian sekolah dan seterusnya. Maka di bulan-bulan ini ada misalnya di pekan pertamanya ada pembelajaran akademis, tapi juga ada ibadah, tinggal proporsinya aja diubah gitu ya, porsi-porsi masing-masing gitu. Dan itu sebenarnya kreativitas sekolah sendiri. Jadi tinggal pemerintah bikin bingkai besarnya, mau bagaimana, apa yang dilakukan, target yang mau dicapai. Mari kita sama-sama mencapai targetnya dengan berbagai metode yang mungkin lebih cocok dan lebih pas buat masing-masing sekolah gitu. Oke, baik. Jadi tidak semata-mata libur ya Bu ya, tapi sebenarnya libur pun bisa masuk sekolah dari pengalaman kita, karena kegiatannya diganti tadi dengan pesantren kilat. Plus juga kalau kita lihat ya Bu ya, bahwa ketika kita bicara ibadah, siswa yang punya kegiatan yang tidak hanya di rumah juga punya nilai tambah ya Bu ya, sebagai sebagai pribadi. Lebih juga sih. Iya, itu pun yang saya rasakan. Dan ya banyak juga siswa-siswa di luar sana ketika berpuasa dan beraktivitas, itu malah menjadi added value untuk kita sebagai manusia ya Bu ya, sebagai Muslim. Jadi nggak kerasa. Betul. Tiba-tiba udah mau maghrib. Aduh Ibu, saya udah kangen nih, saya udah mau siap-siap puasa nih. Rasanya ngobrol sama Bu Ledia. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, luar biasa obrolan kita, bahwa tadi semoga kebijakan ini tadi inklusif ya Bu ya, dan kebijakannya bisa disamaratakan dengan banyak pihak dan juga sesuai kebutuhan ya, biar tidak ada yang jomblang seperti itu. Dan Komisi 10 juga semoga bisa memberikan aspirasi untuk pemerintah agar tadi kebijakannya lebih baik lagi ke depannya. Ibu Ledia, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat tahun baru, sehat-sehat untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih Ibu. Iya, mudah-mudahan kita sampai Ramadan dengan amin ya Allah. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Belakangan ramai pembahasan soal gempa megatrust yang mengancam wilayah Indonesia. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa wilayah Jakarta berpotensi terkena tsunami akibat gempa megatrust yang mungkin terjadi di Selat Sunda. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa wilayah Jakarta berpotensi terkena tsunami akibat gempa megatrust yang mungkin terjadi di Selat Sunda. Gempa ini berpotensi memicu tsunami dengan waktu kedatangan sekitar 2,5 jam setelah gempa terjadi. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Nuraini Rahma Hanifah mengatakan,
Potensi bencana gempa megatrust di wilayah selatan Jawa bisa terjadi kapan saja dan dapat memicu tsunami dengan skala besar seperti yang terjadi di Aceh 20 tahun silam. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, megatrust adalah zona kontak akibat adanya tumbukan lempeng di mana lempeng samudra Indo-Australia yang menumpuk masuk ke dalam Eurasia. Lantaran gempa tidak bisa diprediksi, maka mitigasi terus dilakukan. BMKG telah menyusun peta rawan gempa dan tsunami, peta evakuasi, zona merah, dan zona aman. Nah, jadi megatrust itu adalah sebenarnya zona kontak yang ini, akibat adanya tumbukan lempeng. Jadi yang menumbuk ini. Ini bagian pinggirnya, lempengnya tuh melampar lebar yang biru ini. Pinggirnya tipis, seakan-akan tipis, tapi ini sampai 50 km, 40-50 km ya. Tipis karena bumi itu kan jari-jarinya sampai 6.370-an kilometer, jadi kelihatan tipis. Jadi sekali lagi megatrust itu sebetulnya adalah zona kontak. Ini kontak akibat adanya tumbukan lempeng samudra Indo-Australia menunjam, menumbuk, masuk ke dalam di bawah lempeng benua Eurasia. Apa bahayanya ya? Kenapa harus diwaspadai? Bahayanya saat patah itu akan terjadi pelepasan energi yang tersimpan di dalam tubuh batuan yang kontak ini. Saat energi itu lepas, terjadilah getaran, guncangan yang itu dirasakan sebagai gempa bumi. Seperti saat ini BMKG terus memonitor gempa-gempa yang terjadi di megatrust tadi. Mulai dari yang kekuatannya lemah, kurang dari 5, sampai yang kekuatannya katakanlah sampai 7 gitu ya. Nah, terus sudah disiapkan kalau sewaktu-waktu terjadi gempa sampai 7 lebih, kemungkinan skenario terburuk, kita selalu berbicara skenario terburuk, trustnya, patahan naik ini akan menyentak dasar laut. Dasar laut dihentak ke atas, berarti air laut ini akan melompat ke atas. Hasil riset BRIN mengungkap segmen megatrust di selatan Jawa termasuk Selat Sunda menyimpan energi tektonik yang signifikan dan berpotensi melepaskan gempa berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,1. Dari simulasi BRIN, tinggi gelombang tsunami diprediksi mencapai 20 meter di pesisir pantai Jawa dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terlibat saling sentil terkait isu permintaan jabatan Presiden 3 periode. Kami segera kembali. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terlibat saling sentil terkait isu permintaan jabatan Presiden 3 periode. Isu ini kembali berkembang setelah disampaikan kembali oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Presiden ke-7 RI Joko Widodo terlibat saling sentil terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Joko Widodo membantah keras tuduhan bahwa dirinya yang meminta perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Isu Presiden Joko Widodo meminta masa jabatan Presiden 3 periode ini kembali ramai menjadi bahan perbincangan setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali mengungkap isu ini dalam statement yang ia sampaikan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi.
Menanggapi ramainya tuduhan permintaan 3 periode jabatan ini, Joko Widodo membantah dengan keras. Ya, ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Keretakan hubungan antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo memang sudah terlihat sejak lama, dan pemecatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Joko Widodo dan anak hingga menantunya semakin menegaskan keretakan hubungan yang terjadi antara keduanya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi Organisasi Jurnalisme Investigasi Terbesar di Dunia OCCRP. Sementara itu Jokowi menanggapi santai hal itu karena menurutnya daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjerah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini, 1 Januari 2025, pajak pertambahan nilai atau PPN 12% resmi berlaku. Meski hanya diterapkan untuk barang dan jasa mewah, namun kebijakan ini dinilai tetap bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Polemik yang terjadi di masyarakat rupa-rupanya tak membuat pemerintah mengurungkan kenaikan PPN sebesar 12%. Di tengah pro kontra masyarakat, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu.
untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0% masih tetap berlaku. Sebelumnya, gelombang aksi penolakan kenaikan PPN sebesar 12% digelar di sejumlah daerah. Seperti unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur yang berlangsung ricuh. Unjuk rasa yang digelar pada Senin 30 Desember 2024 ini diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi karena dihalang-halangi masuk ke dalam kantor wakil rakyat. Sedangkan di Medan, unjuk rasa tolak PPN 12% di depan gedung DPRD Sumut juga ricuh lantaran masa kecewa tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD. Sementara itu, menanggapi keputusan Presiden Prabowo menaikkan PPN 12% untuk barang dan jasa mewah, Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi PAN, Saleh Partoan Daulay, memberikan apresiasi. Menurutnya, Presiden Prabowo memikirkan bagaimana dampak sosial, politik, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan PPN agar tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Keputusan Prabowo untuk menaikkan PPN 12% hanya pada barang mewah ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Presiden Prabowo juga memikirkan bagaimana agar dampak sosial, politik, ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan ini tidak sampai mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Itulah sebabnya ternyata sebelum keputusan ini diambil dan ditetapkan, pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan stimulus sebesar 38,6 triliun bagi masyarakat kita. Di sana ada banyak benefit atau manfaat yang akan bisa diambil oleh masyarakat. Kenaikan PPN sebesar 12% tentunya akan mempengaruhi harga sejumlah barang dan jasa, khususnya barang mewah. Adapun jenis barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023. Antara lain, barang mewah 1. Bahan makanan premium, diantaranya beras premium, daging premium, buah-buahan premium, ikan mahal seperti salmon. Selanjutnya, barang elektronik premium, diantaranya TV layar besar, lemari es multipintu. Ketiga, kendaraan mewah, seperti mobil sport, motor besar. Keempat, properti mewah, diantaranya rumah dan apartemen mewah. Jasa mewah meliputi 1. Jasa pendidikan premium seperti sekolah internasional. 2. Jasa pelayanan kesehatan media premium seperti layanan kesehatan kelas atas. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak semua barang dan jasa terkena PPN 12%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11%, maka tidak mengalami perubahan PPN yang dibayar. Contoh komoditas yang tetap dikenakan tarif PPN 11% adalah produk sehari-hari seperti sampo dan sabun. Selain itu, beberapa barang dan jasa tetap dikenakan PPN 0% yang mencakup kebutuhan pokok masyarakat. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena 11%, tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12%. Jadi tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11% tetap 11%. Sejumlah barang dan jasa yang tetap dikenakan PPN 0% yaitu 1. Makanan pokok seperti beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, unggas atau hasil pemotongan hewan, padi-padian, kacang-kacangan, ikan, udang, biota lainnya,
dan rumput laut. 2. Transportasi, seperti tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, penyerahan jasa paket, pengurusan transportasi, dan jasa biro perjalanan. Ketiga, lainnya, seperti jasa pendidikan pemerintah dan swasta, buku pelajaran, kitab suci, layanan kesehatan medis pemerintah dan swasta, jasa keuangan dana pensiun, dan jasa keuangan lainnya. Meski hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, namun kebijakan ini dinilai tetap memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Sebab jika konsumsi barang mewah menurun, maka akan mempengaruhi rantai pasokan industri, termasuk pekerja dan jasa pendukungnya. Ini akan terjadi sedikit penurunan ya karena harga meningkat. Misalnya beberapa di sektor properti ataupun mungkin di produk-produk lain gitu ya. Nah, apakah ini akan berimbas ke masyarakat menengah bawah? Saya kira ya terutama pada secara akumulatif beberapa industri yang saling terkait ya. Terutama misalnya produk industri misalnya kalau di properti ada industri-industri pemasok untuk kebutuhan-kebutuhan ya. Saya kira pasti akan ada adjustment harga dan ini berdampak ke semuanya. Intinya ya ada sedikit ya mungkin inflasi pada kelompok tertentu sebagai kenaikan PPN tadi. Selain menaikkan PPN 12%, pemerintah juga akan memberikan stimulus bagi rumah tangga berpendapatan rendah, di mana stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya, bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulannya. PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara untuk kelas menengah, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya, dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN. Sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji hingga 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Pekerja. Pemerintah akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja khususnya industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPH. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Kenaikan PPN 12% dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan diharapkan dapat menciptakan keadilan karena hanya mentarget masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat luas dan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Tak hanya soal vonis ringan yang disorot terpidana korupsi PT Timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Padahal BPJS Kesehatan PBI hanya untuk fakir miskin dan tidak mampu. Gratis dibiayai dari pajak yang Anda bayarkan. Harvey Muiz dan Dewi Sandra tak henti-hentinya jadi perbincangan publik. Ada saja perilaku sosok yang dikenal dengan gaya hidup mewah ini membuat warga Indonesia geram. Koruptor tata niaga timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah hanya divonis hukuman penjara 6 tahun 6 bulan.
lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Hakim Tipikor menjatuhi hukuman 12 tahun penjara. Kalau Anda korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Mendapatkan vonis yang ringan tersebut yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat, warganet ramai meluapkan kekecewaan di media sosial. Seperti narasi sindiran, kasih keluarga saya uang 217 triliun, maka saya siap dipenjara 6,5 tahun. Narasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap vonis Harvey Muiz yang dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta pengembalian uang korupsi sebesar 210 miliar rupiah. Usai gaduh, warga protes diskon vonis terpidana korupsi Harvey Muiz kini terungkap. Ternyata Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Harvey dan istrinya Sandra Dewi menjadi 2 dari 96,8 juta masyarakat yang bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan gratis. Berdasarkan data Ditjen Pajak, anggaran kesehatan 73% diantaranya dibiayai dari pajak yang kita bayarkan. Harvey Muiz yang dikenal sebagai pengusaha batubara ini menikah dengan Dewi Sandra pada November 2016 yang digelar mewah di Disneyland Jepang. Biaya pernikahannya saja ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kehidupan pribadi Harvey memang jarang tersorot, tetapi Harvey dikenal memiliki kekayaan yang berlimpah, mulai dari rumah mewah, mobil mewah, hingga jet pribadi. Ia juga kerap memakai brand-brand luar negeri yang berharga fantastis. Salah satu anak mereka, Rafael Muiz, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama. Harvey dan Dewi Sandra memiliki hunian mewah yang tidak hanya di dalam negeri, namun juga di Australia. Mereka juga kerap pergi liburan ke luar negeri, mulai dari Prancis, Italia, dan banyak negara lainnya. Bergaya elit, namun bayaran iuran sulit. Mungkin itu kalimat yang pantas diucapkan untuk kedua pasangan yang menyita perhatian publik ini. Sementara BPJS Kesehatan mengakui Harvey dan Sandra Dewi terdaftar sebagai penerima manfaat PBI, masuk dalam kategori peserta pekerja bukan penerima upah sejak 2018. PBI ini dibiayai APBD Pemprov Jakarta dengan hak rawat inap kelas 3. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mendaftarkannya seluruh penduduk yang belum terdaftar menjadi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang didanai oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah oleh pemerintah daerah. Dan juga langkah ini menunjukkan kepedulian yang nyata pemerintah terhadap akses kesehatan yang merata tanpa memandang latar belakang ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi, mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh. Di balik semua kontroversi ini, satu hal yang pasti, kasus Harvey Muiz telah membuat mata banyak orang tentang ketidakadilan yang masih mendarah daging dalam sistem kita. Kemarahan publik adalah cerminan dari rasa frustasi yang mendalam. Semoga saja, di masa depan kita akan melihat perubahan yang lebih baik. Pemirsa, warga Seoul memberikan penghormatan untuk 179 korban tragedi pesawat Jeju Air. Tetap bersama kami.